Bismillahirrahmanirrahim. Wajib dalam wudu ada berapa? Pasti jawabannya gampang, 4. Apa saja? Sing berurutan. 1, muka. 2, yang lengkap sampai sikut, tangan sampai sikut. 3, kepala. Yang keempat, cuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah itu yang fardunya, yang wajib dibasuhnya. Yang kalau itu tidak dibasuh, jangankan semuanya, salah satunya saja, maka wudunya tidak sah. Kalau ibu udah paham itu aja, itu udah cukup wudunya benar. Yang lain selain yang 4 itu disebut sunat dalam wudu. Jadi tidak wajib tapi sunat. Yang kalau dikerjakan nambah pahala, kalau ditinggalkan membuat rugi. Maka harus dikerjakan berarti, sekalipun itu sunat. Nah yang akan kita bahas diantaranya antara yang fardu dan yang sunatnya. Dan kaifiyahnya. Apa kaifiyah itu? Tata caranya, tata cara mengusapnya, tata cara membasuhnya. Alhamdulillah tes pertama berhasil ibu-ibu ya. Karena yang jawabnya bareng. Kalau dijawab, kalau ditanya satu-satu pasti benar, pasti insyaallah ya. Pasti. Kewajiban kita berwudu, ini pertanyaan yang kedua. Kewajiban berwudu itu hanya diperintahkan apabila kita mau melaksanakan sholat. Hukum asal wudu itu hanya diwajibkan kalau hendak sholat. Itu pun jika tingkatan hadas kita hadas kecil. Ya, kalau hadasnya besar itu dengan mandi wajib. Wudu itu hanya untuk mengangkat hadas kecil bagi orang yang akan sholat. Paham Bu? Ada di surat apa, ayat keberapa perintah wudu dan rinciannya tadi itu? Al-Maidah ayat 6. Bagus. 3 pertanyaan terjawab sudah. Walaupun diwakili 1 orang, ini artinya semuanya juga paham seperti itu. Meren. Enggak lah pastinya. Nah. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana bunyi dari ayat tersebut? Sok. Ini kan ada perwakilan juru bicara ya? Ya. Jadi ibu-ibu udah mewakilkan semua itu ya. Apa bunyinya? Itu mah terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat dan seterusnya. Itu Bu, ya. Jadi udah ibu-ibu dianggap tahap pertama lulus. Walaupun lulus. Enggak tahu apakah A, B, C atau D lahnya gitu mah. Cuman setidaknya udah terwakili. Sekarang akan masuk ke hadis ketiga kan ya? Oke. Sebelum masuk ke hadis ketiga, kita akan cari informasi lagi dari ibu-ibu tentang amalan-amalan sunat dalam berwudu yang sudah disampaikan. Apa saja amalan sunat dalam berwudu yang hadisnya sudah ibu-ibu bahas, ibu baca di pertemuan bulan kemarin. 1. Kalau di sini hadisnya gimana urutannya? Bersiwak. Bersiwak. Apa siwak itu? Kalau di kita gosok gigi. Padahal bukan. Karena siwak dengan gosok gigi itu beda.
Tapi anggaplah itu gosok gigi, karena substansinya adalah membersihkan gigi. Khawatir jika pas kita sholat ada makanan yang gitu. Komo kangkung mah. Kersolat beri pikir. Gimana hukumnya tabu? Kersolat terus ditelen kumaha. Sabkan diburakeun lebar. Akhirnya ditelan tuh ibu. Gimana hukum sholatnya? Batal. Batal. Walaupun hanya secuil kangtung tadi. Komang sapiring. Siwak. Yang kedua apa? Sunat yang kedua dalam berwudu itu apa? Lihat hadisnya. Hadis dari Humron itu hadis yang kedua. Yaitu apa? Fagosala kafaihi, mencuci telapak tangan. Cuci telapak tangan. Itu sunat yang kedua. Dilengkapi ketika mencuci telapak tangan, amalkan sunat yang ketiga walaupun dia di sini tidak disebut, yaitu apa? Membaca basmalah. Jadi membaca basmalah ketika wudhu itu dilakukannya di saat kita sambil mencuci telapak tangan kita. Gitu Bu, paham Bu? Sedikit aja pelan-pelan ya. Saya belum dipercepat, nanti ibu-ibu bisa upload. Kemudian setelah itu sunat yang ketiga apa? Berarti tadi sunat yang pertama siwak, sunat kedua apa? Cuci telapak tangan, yang ketiga baca basmalah gitu langsung ya. Yang keempat apa? Tamad mado, kumur. Jadi bagusnya siwak. Tapi kalaupun toh tidak siwak, minimal kumur. Syukur-syukur bisa siwak dan kumur gitu. Tapi kalaupun tidak, pilih salah satunya. Jadi kumur. Itu sunnah yang keempat. Disamakan dulu. Ketiga keempat. Empat. Mungkin itu sarua. Wah, beda pendapat. Yang kelima, wastan saro. Istinsak dan istinsak. Istinsak itu apa? Menghirup air ke hidung. Dan istinsar, dan menyemburkannya lagi, mengeluarkannya lagi. Itu sunat yang kelima ya. Istinsak dan istinsar namanya. Istinsak itu apa? Menghirup air ke hidung. Istinsar, mengeluarkannya dari hidung. Tuh Bu. Jadi bukan noelan hidung. Kan di kita suka ada bari mancung itu kan umur-umur gitu. Jadi dihisap. Ngisepnya bisa dengan dua telapak tangan ambil air itu. Bisa juga dengan sebelah telapak tangan. Ada juga riwayat yang mengatakan satu cedukan bisa untuk dua. Satu cedukan air sebagian untuk kumur-kumur, sisanya langsung hirup ke hidung dan dikeluarkan lagi. Bisa seperti itu. Tapi kalaupun toh dipisah juga boleh. Untuk kumur-kumur satu cedukan, untuk hisap air ke hidung itu satu cedukan air lagi. Silakan. Nanti ada tambahan di saat Ramadan, ketika sedang saum di bulan Ramadan di siang hari, tetap istinsak harus dijalankan, tapi jangan berlebih-lebihan ketika istinsaknya. Ketika nyedot air ke hidungnya jangan terlalu semangat. Bisi. Kayaknya tertelan. Kalau tidak sengaja tidak batal saumnya. Kalau tertelan tidak sengaja. Tapi kalau disengaja itu batal saumnya. Jadi jangan cari-cari cara gitu kan. Teka telat 2 kali ini karena ketelan diedunkeun ketelan batal saumnya gitu. Itu yang ke boleh, teknisnya boleh untuk ngisep air ke kumur-kumur dengan tangan kanan, ngisep air ke hidung dengan tangan kiri, atau tangan kanan, tangan kiri boleh, itu mah teknis, ya. Boleh satu cedukan, satu telapak tangan, boleh dengan 2 telapak tangan,
boleh airnya 1 telapak tangan untuk 2 anggota, boleh masing-masing anggota 1 sedukan air, boleh. Bebas itu ya. Yang mungkin yang tidak boleh itu langsung karena bak. Digeem, itu tidak boleh. Itu yang keberapa? Kelima. Nah, kalau mencuci telapak tangan tadi disebut 3 kali ya. Cuci telapak tangannya 3 kali cucian. Kalau tamadmad berkumur-kumur itu boleh juga 3. Walaupun di sini tidak disebutkan berapa kalinya. Artinya kalau untuk kumur-kumur dan hisap air ke hidung itu bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Caranya seperti itu. Kemudian yang sunat berikutnya apa? Sunnah berikutnya adalah mencuci anggota wudhu yang wajib 3 kali. Mencuci anggota wudhu yang wajib sampai 3 kali cucian. Maksimalnya 3 kali. Itu sunat yang berikutnya. Jadi kalau ibu nyucinya 1 kali boleh enggak? Boleh. Tapi masalahnya udah bisa sempurna enggak? Maka untuk membuat kekhawatiran, boleh mencucinya itu 2 kali atau maksimalnya 3 kali. Tapi kalau menurut ibu 1 kali udah dirasa sempurna, ya silakan, karena memang wajibnya itu 1 kali. Itu sunnah yang sunnah yang ke-7, mendahulukan mencuci anggota yang sebelah kanan untuk kedua tangan dan kaki. Jadi mendahulukan mencuci yang sebelah kanan bagi tangan dan kaki. Jadi kalau untuk telinga tidak gitu. Untuk telinga bagusnya berbarengan. Walaupun telinga kanan ada, telinga kiri ada, tapi sebutannya itu satu usapan itu bareng. Lain lagi kalau untuk tangan dan kaki. Paham Bu? Gini Ibu, kenapa disebut sunat mencuci tangan yang kanan dulu atau kaki yang kanan dulu? Karena dalam ayat Al-Quran sendiri tidak disebutkan mana dulu yang harus didahulukan. Yang dalam bahasa Al-Quran kan kalimatnya yaitu cuci tanganmu sampai sikut. Kan gitu. Ghasala yadaihi hatta ila mirfaqaini ya. Kan gitu. Cuci tanganmu sampai sikut kan gitu. Tidak disebutkan yang mana dulu. Maka ketika Utsman bin Affan mempraktekkan wudu dan beliau mencuci yang kanan dulu, bisa mencuci tangan dan kaki, dihukumi oleh para ulama itu adalah sunat hukumnya, tidak wajib. Begitu Bu, itu sunnah yang ke-7. Di hadis itu baru disebutkan sunnah-sunnahnya seperti itu. Hadis yang akan kita bahas di sini hadis yang menerangkan sunnahnya mengusap kepala itu seperti apa? Sunnahnya. Jadi yang fardunya apa? Yang fardunya apa? Halo? Ada orang enggak? Ibu kos tua? Yang fardunya apa? Mengusap kepalanya. Sedangkan ada nggak keterangan dalam Quran ayat 6 Al-Maidah tadi tata cara mengusap kepala? Tidak ada. Maka dengan demikian hadis yang akan kita bahas itu menjelaskan tata cara mengusap kepala yang kalau dikerjakan itu hukumnya sunat Bu. Jadi kalaupun ibu mengusap kepalanya nanti ada yang berbeda ya tetap sah Bu. Karena sebagian saudara kita barangkali ada yang mengusap kepala cuma depannya doang. Ada juga yang depan dan belakang. Ada juga yang memang utuh dari depan tarik ke belakang, balikan lagi ke depan. Nah itu semua itu adalah amalan-amalan yang sunat hukumnya. Kalaupun toh berbeda tidak merubah substansi dari usap kepala gitu. Jangan saling cibir lah gitu ya. Yang penting yang diperintahkannya itu sama, ngusap kepalanya. Itu yang harus diingat. Bukan ngusap rambutnya.
Karena kalau disebut usap rambut, kasihan bagi yang tidak berambut. Soprek rambut mana nu diusap? Kan berabe. Jadi gimana itu? Usap kepala kan diperintahkannya juga. Sedangkan kepala kan umum, kepala itu kan seperti ini bentuk lingkarannya kan gitu. Jadi kalau mengusap sebagian itu juga kan disebut mengusap kepala, walaupun sebagian dari kepala. Depan doang usap kepala, yang penting jangan rambutnya doang. Depan pas belakang kan gitu. Malah dalam kondisi tertentu mah ibu-ibu yang di luar wudunya, yang kemudian tempat wudunya bersatu dengan laki-laki yang bukan mahram, kan tidak perlu melepas kerudung. Ada caranya kan? Dan itu tidak ngusap semua kepala kan? Cukup ngusap bagian depan kepala, yang penting air wudu itu kena ke kulit kepala, sisanya usapkan di atas kerudung kan gitu. Jadi kalaupun kemudian di luar itu ibu melihat ada yang berbeda dengan kita, walaupun wudunya itu laki-laki dan ngusapnya sebagian, sah juga wudunya. Gitu. Malah dalam pendapatnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau tidak salah begini, ngusap sepertiga dari bagian kepalanya udah dianggap sah gitu. Tapi ada tapinya nih. Kita lihat bagaimana yang sempurnanya seperti apa gitu. Dan ini pilihan yang terbaik, tapi tidak bermaksud menyalahkan yang berbeda. Lihat kita hadisnya. Ibu kan bawa kitabnya ya. Monggo tinggal hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud. Dan dari Ali radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, Ali berkata, dan Rasul mengusap kepalanya 1 kali usapan, ngusap kepalanya 1 kali. Ini hadis yang pertama. Hadis yang di bawah ini lebih detail lagi menjelaskan bagaimana pengertian mengusap kepala 1 kali itu. Wa an Abdullah bin Zaid bin Ashim radhiyallahu anhuma bi sifati wudu'i qala wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaih wa fil labdil lahuma bada abi muqaddami rasihi hatta dahaba bihima ila qafahu summa radahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tata cara wudunya Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Zaid berkata, dan mengusap Rasulullah SAW kepalanya. Maka beliau Rasulullah membulak-balikan tangannya. Apa yang dimaksud dengan membulak-balikan tangannya di sini? Dijelaskan dalam hadis riwayat di bawahnya, yaitu bada'a bimuqaddami ra'sihi, dimulai telapak tangannya disimpan di bagian depan kepala. Simpan telapak tangan yang telah mengambil air wudhu itu, simpan di depan, kemudian hatta dahaba bihima ila qafahu, ditarik sampai ke tengkuk, tarik. Kemudian summa rodahuma ila makanil ladzi bada'a min, dibalikan lagi ke tempat tadi memulai. Gitu. Tahanlah korban beribu-ibu. Ambil air wudhu. Kok dibanyurkan gitunya? Buang dulu pastikan. Wah, set, tarik belakang, dari belakang balikan lagi ke depan. Set. Itu.
KH. Nah, bagaimana dengan perempuan yang rambutnya panjang? Kan tadi dikatakan bukan ngusap rambut, tapi ngusap kepala. Ibu jangan mikirin rambut. Sebelum ibu mikirin rambut yang panjang, kebayang ngusap rambutnya. Rambutnya lebih karena tuur, kieu meureunana tuluy ngabateknya. Bagusnya diikat meureunanya, diikat si rambutnya teh, biar gampang ketika wuduna. Nah, yang dimaksud mengusap satu kali itu seperti itu. Para ulama menyukai ketika mengusap kepala itu dengan si akar si jari tangan dicengkramkan karena kulit kepala, biar kena ke akar kepala. Jangan nempel di atas rambut, karena kalau nempel di atas rambut berarti tidak menyentuh kulit kepala, dianggap tidak ngusap kepala nantinya. Kalau begitu dianggap tidak sah nanti wudunya. Maka harus kena nih si jari tangan deh, tek karena kulit kepala. Itu. Paham, Bu? Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, tidak ya. Nah, sekarang setelah mengusap kepala, bagaimana dengan mengusap telinga? Itu ada di bawahnya. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma fi sifati wudu'i qala. Dari Abdullah bin Amrin, semoga Allah ridho kepada mereka berdua, ketika menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi SAW, maka Abdullah berkata, summa masaha bi ra'sihi. Rasul kemudian mengusap kepalanya. Tadi ya prakteknya sudah dijelaskan. Setelah itu Rasul tidak mengambil air baru lagi, tidak mengambil air lagi, tapi wa adkhala isba'ihi sabahataini fi udunaihi. Maka Rasul memasukkan jari telunjuknya ke lubang telinganya. Gitu. Wa masaha bi idhamaihi dohira udunaihi, dan Rasul mengusap punggung telinga dengan jempolnya. Gitu. Jadi tidak perlu ngambil air lagi, udah dipakai ngusap kepala, langsung gitu. Jadi tidak ngambil baru lagi, dan tidak kanan dulu, tidak juga 3 kali, tidak juga 2 kali, tapi 1 kali beres kepala langsung. Nah, itu yang disampaikan dalam hadis